Halo semua, di sini saya akan mengajarkan basic technical analysis dari suatu saham by KSPM Universitas Trunojoyo Madura. Sebelumnya perkenalkan saya Michael Dwi Sasongko dari KSPM Trunojoyo Madura. Nah, kita basic technical analysis itu apa sih? TA itu apa sih? Nah, technical analysis itu kita menganalisa suatu perusahaan dari based on chart. Jadi kita melihat perusahaan, apakah perusahaan ini naik dalam fase uptrend atau downtrend, itu based on chart. Sebenarnya penjelasan terlebih dahulu, apa itu technical analysis? Technical analysis adalah suatu metode atau alat dalam memprediksi pergerakan harga saham di masa yang akan datang dengan cara mempelajari chart atau grafik dari pergerakan masa lalu yang diambil di sisi harga saham dan volume perdagangan. Jadi kita based on chart jika dalam menganalisa teknikal. Data candlestick. Candlestick, setiap candle mencerminkan performa pada suatu waktu, harian, mingguan, bulanan. Dan biasanya pada umumnya itu menggunakan harian. Data, open sama dengan high, low, close. Nah, daily chart. Daily chart adalah time frame yang paling populer digunakan. Jadi umumnya itu yang saya katakan tadi, pada umumnya digunakan biasanya orang-orang menggunakan daily chart. Data candlestick ini, misal, kalian lihat candle warna hijau ini. Candle hijau ini mencerminkan performa harga saham saat ini mengalami kenaikan. Misal, harga open di bawah ini. Jadi open jika candle hijau, open berada di bawah, terus close berada di atas. Dan ini yang panjang ini adalah titik shadow, ekor dari candle tersebut. Cara bacanya gimana? Cara bacanya ini. Ketika open pas jam 9 open market itu dibuka dengan harga 500, habis itu jam 10.30 sahamnya naik ke atas. Naik, jadi memperformakan harga saham ini dalam keadaan fase naik. Dan pas jam 12 saham ini malah mengalami penurunan. Jadi low ini saham ini pernah mencapai penurunan terlebih dahulu sebelum naik ke atas. Jadi ini saat jam setengah 11, 10.30 mengalami kenaikan. Ketika jam 12 ini mengalami penurunan sedikit. Ini cuma perumpamaan ya. Jadi ketika open sama dengan high, ini misal ini nggak ada di sini, cuma contoh aja. Ketika open misalnya, open berada di harga 500 dan harga saham ini naik. Jadi let's say 600 lah, naik ke 600. Lumayan tinggi. Let's say ke harga 600. Itu close-nya itu mesti di atas, nggak bisa di bawah. Karena saham mengalami penaikan. Nah, shadow, upper shadow dan lower shadow. Jadi saham ini pernah mengalami titik kenaikan di high-nya misal 610 ya. Jadi titik high-nya ini 610. Terus yang pertama pas open titik bawahnya misal let's say 490 lah. Jadi pernah menyentuh di harga 490. Habis itu naik ketika closing harga menjadi 600. Satu lagi, upper shadow yang candlestick berwarna merah. Hampir sama, cuma bedanya opennya di atas. Ini sama nih. Kayak contoh ini. Misal, contoh open jam 9 itu di harga 500, naik sementara di 530. Ini kenaikannya, upper shadow. Ini namanya yang saya bilang tadi, namanya shadow atau ekor candlestick. Jadi harga saham pernah menyentuh di harga ke atas, habis itu turun ke bawah, turun lebih bawah lagi, dan close di harga 490. Jadi sebelumnya kan ada ekornya lagi nih di bawah. Nah, ekornya lagi di bawah nih, ini kemungkinan bisa turun di harga 480, habis itu closingannya di 490. Pas harga udah closing di harga 490. Ini paham ya dari sini ya? Oke, next, trend. Nah, saya menjelaskan downtrend dan uptrend. Bull, ini uptrend terlebih dahulu. Bull dimulai saat harga berada di atas HH. H itu higher sebelumnya. Bull diakhiri saat harga berada di bawah low sebelumnya. Bear dimulai saat selesai tren bull. Vice versa. Jadi harga saham nggak ada yang naik seperti ini, tiba-tiba naik tinggi atau langsung turun dalam garis lurus, itu nggak ada. Ada yang ada kayak gini, uptrend. Ini low,
high, high low, turun lebih bawah. Jadi sekali lagi, naik, turunnya nggak lebih bawah dari kenaikannya, naik lagi, turunnya nggak lebih bawah dari harga sebelumnya. Jadi turunnya nggak terlalu dalam lah. Dan naik lagi, ini menandakan harga saham sedang mengalami fase uptrend. Ya, downtrend sama. Ini kecualinya downtrend, ini menunjukkan performa harga suatu saham sedang mengalami fase downtrend gini. Chartnya mengalami fasenya terlebih dahulu gini. Dia turun, naik sebentar. Nah, dan naiknya ini nggak membuat titik tertingginya lagi di sini. Dia malah turun lagi, turun lebih dalam dan naik sebentar, tapi tidak membuat titik tertingginya lagi. Ini tidak sampai ke lower high-nya sini. Dan bisa turun lagi lebih bawah. Itu. Jadi saham nggak ada yang bisa bir kayak gini. Seperti di contoh, bull naik langsung signifikan, naik dari lurus langsung. Enggak. Jadi harus ada fase kayak gini. Naik, koreksi. Naik, koreksi. Naik, koreksi. Naik, koreksi. Itu saham yang dalam fase uptrend dan downtrend. Downtrend sama. Turun, naik ke atas, tapi naiknya nggak lebih tinggi dari sebelumnya. Turun lebih dalam lagi. Nggak membuat titik tertinggi sebelumnya, turun lebih dalam lagi. Itu namanya fase downtrend dan uptrend. Next. Nih, ini contohnya uptrend. Ini contohnya saham dalam fase uptrend. Contoh. Lihat. Ini saham membuat naik, koreksi. Koreksinya nggak lebih dalam, turunnya nggak lebih dalam dari titik tertinggi. Bentar, aku gambar. Lihat. Ini saham naik. Turun lagi, turunnya nggak membuat titik tertinggi, naik lagi, turun lagi, dan naik lagi, turun lagi, naik, turun, naik, langsung aja ya, gitu. Ini saham dalam fase uptrend, gitu. Saham dalam fase downtrend, ini lihat, kan lihat ini. Fase dalam saham downtrend, lihat, ini turun, habis itu naik. Naiknya nggak bikin titik tertinggi di harga sini, lihat. Ini stuck nih. Kalau saham dalam fase uptrend, ini bakal nembus garis titik tertinggi nih, lihat shadownya ini. Dan akhirnya dia membuat titik terendah lagi. Turun, naik sebentar, naiknya nggak buat titik tertinggi dari sini. Turun lagi, naik, lihat. Ini yang seperti yang saya bilang, nggak membuat titik tertingginya lagi, jadi nggak tembus sampai garis sini. Dia malah turun lagi, lebih dalam, naik dikit lagi. Ini titiknya, ini titiknya, nggak membuat titik tertinggi lagi, turun lagi, naik dikit, turun, dah langsung. Jadi kalau kalian trending lebih enak di saham yang dalam fase uptrend, lebih enak lah. Oke, selanjutnya next. Nah, bagaimana kita tahu kalau saham dalam fase uptrend habis itu akan jadi fase downtrendnya gimana? Kalian lihat, ini saham dalam fase uptrend, naik, habis itu turun, nggak buat titik terendahnya lagi. Dan ini nggak terjun ke bawah, nggak sampai jebol dari titik ini. Dia naik lagi, koreksi lagi, naik, koreksi lagi, naik, nah koreksi lagi. Ini yang kita perlu lihat. Kalian lihat di yang saya gambar kotak ini. Ini saham nggak membuat titik tertingginya lagi. Lihat ini. Ketika sudah dalam, ini kan koreksi ya, ini naik lagi, dan naiknya ini tidak membuat titik tertinggi lagi, tapi malah turun ke bawah. Nah, better kalau kalian udah nemu saham kayak gini, mending take profit dulu, exit dulu. Ya, ketika saham udah membuat titik, ini kan naik, habis koreksi naik, ketika naik
malah buat titik terendah lagi, dan itu tidak membuat titik tertinggi lagi. Kalau sebelum contohnya di bawah, buat titik terendah, habis itu buat titik tertinggi lagi, naik lagi sahamnya, habis itu turun lagi, naik lagi. Dan sedangkan ini enggak. Ini ketika dalam fase uptrend, dia mau jadi fase downtrend gitu. Jadi better kalau kalian ketika sudah beli, namun dimana ketika saham uptrend sudah menemukan fase chart seperti ini, mending kalian keluar dulu, take profit terlebih dahulu. Next, support and resistance. Apa itu support? Support secara sederhana merupakan level terendah dari suatu periode tertentu dan memiliki konfirmasi berdasarkan level terendah sebelumnya. Nah, garis support dapat terbentuk dalam 3 kondisi pergerakan suatu harga. 1. Sideways, garis support dalam kondisi harga mendatar. Uptrend, garis support dalam kondisi harga menguat. Downtrend, garis support dalam kondisi pelemahan. Nah, contohnya gini. Support resisten itu ibarat kalian ada di rumah. Ini contoh di rumah tingkat. Nah, support ini bagikan kita di rumah. Ini bagikan lantai lah. Jika atap itu resisten. Jadi ini, kita kalian berdiri di bawah lantai, ini menjadi area support. Ketika kalian naik ke atas, ini atasnya menjadi resisten. Nah, ketika resistennya ditembus lagi, ini akan menjadi support. Support become resisten. Nah, ini sama nih. Ini menjadi resisten baru di sini, di area atas ini. Ketika resistennya ditembus lagi, ini menjadi support lagi. Tapi ketika ini kan jadi support, nah ini menjadi resisten. Tapi ketika candle tidak membuat titik tertinggi baru, jadi tetap jadi resisten, malah turun ke bawah. Gitu. Jadi ibaratnya kita kalau support itu bagian terbawah sebuah chart, dan resisten bagian atap dari suatu rumah. Nah, contohnya gini, aku jelasin di chart. Nanti aku jelasin support, resisten, dan uptrend dan downtrend sudah. Dan support dan resisten di saham Astra Indonesia. Kalian lihat titik tertinggi ini chart daily ya. Ini titik ini bisa menjadi resisten. Ini resisten, ini support. Ini bisa jadi titik support di area sini. Ini juga bisa jadi support. Ini sama penjelasan tadi. Support area titik terbawah. Dan jika candle mengenai garis resisten dan kembali lagi ke area support, itu dalam candle dalam masa sideways. Nanti aku jelasin sideways itu apa. Nah, ini candle chart dari ASI ini sama ASI, dia tidak mengenai titik support sebelumnya. Kenapa? Ya, analisa teknikal itu lebih ke probabilitas ya. Jadi nggak bisa 100% benar kita dalam analisa teknikal. Kita lihat contohnya. ASI ketika dia sudah kena resisten, dia turun lebih dahulu, dia koreksi terlebih dahulu. Habis itu naik lagi. Naik sebentar, turun sebentar lagi. Habis itu naik, dia nembus resistennya, dan resisten ketika ditembus ini, resisten menjadi support. Dan ketika ditembus, ini menandakan saham dalam fase uptrend gitu. Tadi saya udah bilang lebih enak, lebih gampang, lebih enak kita trading di saham-saham yang dalam fase uptrend gitu. Ini udah ya, ada support, resisten, sideways. Selanjutnya mau begini, ada tadi downtrend, uptrend. Sekarang aku mau kasih contoh sideways. Sideways itu gimana?
Sideways itu gini, saham dia nggak tahu arahnya kemana. Oh, terus naik turun lagi, naik turun lagi, naik turun lagi. Nih aku kasih contoh. Ini sama di saham ASI, Astra Indonesia. Ini keadaan saham lagi sideways. Kalian lihat di chart Astra. Oke. Lihat. Ketika suatu candle sudah tembus titik, udah tembus garis resistennya, dia turun ke bawah terlebih dahulu. Dia turun ke titik terlebih dahulu, habis itu naik natap garis resisten. Habis itu turun lagi, natap garis resisten, kena support, nah titik ini. Habis itu naik lagi, kena garis resisten, turun lagi, natap garis support, dan habis itu naik lagi. Ini saham dalam keadaan sideways, jadi naik turun, naik turun. Naik turunnya kayak gini, support resisten, dia turun lebih dahulu, natap garis support, naik sementara, natap garis resisten, habis itu turun lagi, natap support, naik lagi, natap garis resisten, turun lagi, natap garis support. Nah, ini yang bagus yang mana? Umpama kita sambungkan titik ke titik lainnya, ini kan nggak nih, nggak pas nih titiknya. Better kita mencari dua titik untuk lebih aman, untuk kita menandai garis itu saham sedang dalam fase area sideways. Jadi gitulah penjelasan basic technical analysis. Sekian penjelasan dari saya. Saya undur diri. Goodbye.